buru-buru langsung keluar dari WC. Nah, sininya dia katanya ditepuk langsung lari ke tenda. Nah, teman gue yang nganterin si Yono ini kan bingung kan, kok kenapa nih tiba-tiba si Vivi lari gitu kan. Itu tenda yang waktu itu posisinya gerimis dan dingin banget. Itu bener-bener tuh gue ngerasa di tenda itu panas banget. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat season yang baru, edisi di rumah aja. Jadi gue jelasin ya ke kalian apa bedanya season ini dengan season sebelumnya. Kalau di season ini kita tidak lagi melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber, jadi kita melakukannya secara jarak jauh. Bisa melalui video call maupun voice call, ataupun narasumber mengirimkan langsung videonya kepada kita. Mengapa hal itu kita lakukan? Karena alasannya adalah untuk keamanan dan juga kesehatan di tengah situasi pandemi corona ini. Dan gue juga ucapkan selamat berpuasa bagi kalian yang sedang menjalankannya, karena nggak kerasa udah tiba minggu kedua. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan ngomong apa sih gue? Ya, di episode kali ini ada Eka yang ingin membagikan ceritanya ketika mendaki Gunung Papandayan di tahun 2016 bersama teman-temannya. Ia tidak pernah menyangka akan mengalami pengalaman-pengalaman horor di pendakiannya yang pertama. Tapi sebelum gue lanjutkan video pada kali ini, jangan lupa buat kalian di follow Instagram kita. Ada Instagram RJ5 Official, di mana berisi konten-konten RJ5 yang akan diupload di YouTube. Ada juga Instagram RJ Horror, buat kalian yang suka mengenai konten-konten horor, misteri, dan sebagainya. Dan jangan lupa di follow juga Instagram gue, biar cepet-cepet bisa. So langsung aja, dari tadi kebanyakan bercanda, berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Perkenalkan, nama gue Eka Budi Maulana, biasa dipanggil Olan. Jadi pada kesempatan kali ini gue diundang oleh RJ5 Channel untuk menceritakan kisah mistis gue waktu itu melakukan pendakian di Gunung Papandayan di Garut. Jadi waktu itu gue dan beberapa rekan gue ini mengalami kejadian-kejadian aneh dan kejadian mistis waktu kita melakukan pendakian sampai perjalanan pulang. Jadi singkat cerita, awal-awal bulan Maret 2016, waktu itu posisinya lagi libur kuliah, jadi gue ini kerja sekalian kuliah. Gue ditelepon sama temen gue, waktu itu namanya si Ridwan. Waktu itu gue diajak si Ridwan, "Lan, lu mau ini nggak ikut join nih sama kelasan gue buka open trip ke Gunung Papandayan di Garut?" Nah gue bilang kan, "Oh ya Wan, boleh Wan, kapan?" gitu kan. Karena emang gue waktu itu dari kecil emang gue suka banget sama ya kegiatan-kegiatan outdoor kayak gitulah, ngebolang bahasanya. Ya udah bilang, "Tanggal berapa Wan?" Ini kira-kira tanggal 25 sampai tanggal 28 Maret 2016. Yaudah Wan, daftarin gue ikut gitu kan. Nah, dari 2 minggu sebelum berangkat itu, gue persiapan alat-alat, persiapan ya pokoknya yang buat naik gunung gitu. Karena gue jujur aja, waktu itu gue belum ada peralatan-peralatan sama sekali buat naik gunung. Dan gue juga jauh-jauh hari sampai bela-belain cuti kerja biar bisa naik Gunung Papandayan tuh bareng teman-temannya si Ridwan. Singkat cerita, udah hari Jumat, hari Jumat 25 Maret 2016. Itu jam 10 gua nyamper ke tempatnya Ridwan di daerah Jombang, Tangerang Selatan. Jam 10 gue nyamper ke rumahnya dia.
kita ngobrol-ngobrol, terus nanya kan meeting point di mana nih Wan nih? Oh meeting point di Gunung Sindur nih, di Gunung Sindur Bogor, tempatnya si Amel. Nah situ kita oh yaudah, ntar bareng gua aja. Jadi gua sama Ridwan ini boncengan ke Gunung Sindur di Bogor. Situ kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, sekalian searching-searching kan Gunung Papandayan kayak apa sih gitu kan. Kita lihat oh bagus juga nih. Nah karena itu bertepatan hari Jumat jam setengah 12, kita sholat Jumat dulu tuh, kita sholat Jumat. Nah jam 1 kita berangkat menuju ke tempat meeting pointnya tuh di Gunung Sindur. Itu waktu kita berangkat itu ya kayak udah nggak direstuin lah ibaratnya, karena waktu kita mau berangkat itu posisinya udah gerimis, mendung juga, gelap gitu kan, jadi kayak mager banget berangkat. Tapi kita paksain berangkat tuh kan, kita paksain berangkat. Akhirnya udah jalan sebentar, hujannya deras, kita neduh. Terus kita hujannya reda lagi, kita jalan lagi, terus deras, neduh lagi. Jadi waktunya yang harusnya itu dari Jombang Tangerang Selatan ke Gunung Sindur itu cuma memakan waktu 1 jam, itu nyampe 2,5 jam kita jalan. Akhirnya tuh nyampe tempat Amel di Gunung Sindur itu, tempat meeting point, jam 3:30 sore. Nah di situ kita packing tuh kan, kita sana packing rapi-rapi, di mana buat tenda, di mana buat tempat makannya, gimana alat-alat dan lain-lainnya kita rapi-rapiin. Sekalian gue kenalan, karena jujur aja waktu itu gue belum kenal sama sekali sama teman-temannya, karena ya yang gue kenal cuma si Ridwan doang kan. Nah di situ ada 10 orang di tempat meeting point. Jadi ada Bang Sem, ada si Iqbal sebagai pemandu, ada gua, Ridwan, terus ada si Roy, ada si Arya sama 3 orang rekan cewek kita nih, ada si Vivi, ada si Amel, sama ada si Divya. Nah sebenarnya pendakian ini ada 12 orang, yang 2 orang itu dia langsung ke terminal Guntur ke Garut, karena nggak memungkinkan untuk datang ke tempat meeting point kita di Gunung Sindur. Setelah kita kenalan, ngobrol-ngobrol, packing, akhirnya kita jam 5 sore berangkat tuh dari Gunung Sindur Bogor menuju ke BSD. Kita nganter angkot tuh dari situ, kita nganter angkot menuju BSD, dan dari BSD kita naik bis menuju ke Terminal Kampung Rambutan. Kira kita sampai di Terminal Kampung Rambutan itu sekitar jam 7:30 malam kita sampai. Habis itu kita istirahat, kita sholat, terus makan. Nah si Bang Sem ini sama si Iqbal ini fokus buat nyari bis. Jam 9-an tuh udah dapat bis. Akhirnya kita berangkat tuh dari Kampung Rambutan menuju ke Terminal Guntur di Garut. Nah perjalanan gitu kan, akhirnya nyampe di Terminal Guntur itu sekitar jam 3 pagi. Ini posisinya udah hari Sabtu 26 Maret 2016. Udah ada temennya dari rekannya Iqbal 2 orang tuh, jadi pas jadi 12 orang. Di situ kita packing lagi kan, ngerapihin alat-alatnya masih mencar tuh. Kita packing lagi, duduk sebentar. Nah gak lama kemudian ada bapak-bapak tuh nawarin jasa angkot ke kita. Dek, ditanyain kan, Dek mau kemana? Ini Pak, ini mau ke Gunung Papandayan. Oh yaudah naik mobil ini aja, ini langsung berangkat kok gitu kan. Nah karena kan kalau ke Gunung Papandayan itu kita harus naik 2 kali angkutan ya, dari Terminal Guntur ke Desa Cisurupan. Habis dari Desa Cisurupan itu mau ke base camp ke Gunung Papandayannya itu naik losbak gitu kalau misalnya. Akhirnya di situ kita udah nego-nego, akhirnya kita berangkat tuh. Kita berangkat dari jam 3 menuju ke Desa Cisurupan, nyampe itu jam 3:30 lewat. Akhirnya kita mutusin buat tidur dulu. Di situ kita gelar matras tuh, gelar matras di depan toko gitu kan. Jadi ada sebagian yang tidur dan ada yang jaga. Nah gue kebagian yang jaga waktu itu. Nah itu bangunnya jam 6:30 tuh gue bertiga. Karena gue bangun itu karena tokonya mau buka. Jadi gue dibangunin tukang toko waktu itu. 6:30 bangun, langsung makan dulu kan situ, makan, ngeteh dulu, ngopi semua. Setelah itu baru kita berangkat tuh dari Desa Cisurupan menuju ke base camp Gunung Papandayan di atas. Kita mulai berangkat itu ngarter angkot losbak itu jam 7-an kita berangkat, jam 8-an, jam 8 kurang lah nyampe sono. Jam situ kita ngisi simaksi, terus ngisi data-data sama si Bang Sem Iqbal tuh yang wakilin waktu itu. Sudah kita itu baru kita naik tuh. Kita naik sebentar, jam 8:30 kita nyampe di Camp Salada, di Camp David. Kita nyampe di Camp David. Di Camp David itu kita mastiin lagi tuh barang-barang kita pastiin. Terus kita di situ manjatin doa kan, semoga perjalanan kita diselamatkan itu. Akhirnya kita mendaki tuh. Yang ya harusnya sih sebenarnya Gunung Papandayan itu sih dari Camp David itu ke Camp Salada itu paling memakan waktu 2,5 sampai 3 jam lah. Nah itu kita sampai 4 jam lebih.
karena jujur aja kan namanya pendakian pertama udah gitu banyak pemula lah ibaratnya, jadi naik capek gitu kan. Nah akhirnya kita naik sampai kawah, kita berhenti dulu tuh karena rekan kita yang cewek udah banyak yang kecapean. Kita istirahat agak lama, ngambil foto-foto, naik lagi tuh, nyampe lah di hutan mati. Nah menurut gue sih keanehan di sini nih mulai. Jadi waktu itu gue ngambil foto-foto kan di hutan mati, ngambil foto, dan dari hutan mati itu gue mau jalan ke daerah masuk ke zona vegetasi tuh. Jadi waktu itu gue mau videoin teman-teman gue yang lagi pada jalan. Jadi teman-teman gue pada jalan, gue videoin gitu kakinya, langkah-langkah kakinya gue videoin. Nah tuh tiba-tiba HP gue mati. Tiba-tiba HP gue mati, kan gue heran tuh kok tiba-tiba mati gitu kan. Akhirnya tuh HP gue sambil jalan, gue ketopin ke dengkul gitu kan. Gak mau nyala juga, gue pencet-pencetin tombolnya gak mau nyala juga. Akhirnya sempet itu HP gue nyala sekali, terus gue lihat itu indikator baterainya itu merah. Nah jadi waktu itu indikator HP gue merah itu kan berarti sekitar 10% sampai 5% kan. Nah gue heran tuh kenapa bisa segitu, padahal waktu gue foto-foto di hutan mati itu indikator baterai gue masih 70% lebih, dan gue pakai mode pesawat karena gue emang pengen gue khususnya itu tuh fotonya itu buat sunrise besok gitu. Jadi gue pengen ngirit baterai buat besok. Abis itu mati lagi HP gue kan, mati lagi nih. Ya udahlah, mungkin HP gue rusak gitu kan. Udah gue masukin aja dah. Mungkinan gue gue nggak mau pikir negatif, mungkin emang bener-bener kerusakan dari HP-nya gitu kan. Dari situ jalan lagi. Akhirnya kita nyampe di Camp Salada itu jam 2 sore. Jam 2 sore kita nyampe situ, langsung kita duduk rebahan, udah ada yang diriin tenda kan. Nah waktu kita mau diriin tenda itu, tiba-tiba rekan kita si Amel ini ada yang dia pingsan. Kita lagi diriin tenda, dia pingsan kan. Sontak kita yang lagi diriin tenda langsung tertujunya ke Amel ini kan. Kenapa nih tiba-tiba pingsan gitu kan. Dia pingsan, belum sadar-sadar. Nah tiba-tiba juga si Divya ini nangis. Nah dia nangis ini saya juga kayak nyalain kita karena kita nggak ada tanggung jawabnya gitulah. Lu kan gimana sih nih kok bisa jadi kayak gini gitu kan. Ya udah kita kan nggak mau memperkeruh suasana, kira kita tenangin. Nah kita bawa si Amel ini ke warung, neduin di warung. Situ ada warung tuh di Camp Salada itu. Di situ udah agak sadar, dikasih minyak kayu putih. Terus ditanyain kan, kamu kenapa? Sama Bang Sam ditanyain, kamu kenapa? Sakit gitu kan. Enggak, tiba-tiba pusing doang terus mual gitu kan. Nah kita kan berpikiran waktu pagi itu kan mungkin dia kan makan mie instan gitu kan. Jadi ada beberapa yang makan sarapan nasi, ada yang makan makanan instan gitu. Nah kita mikirnya mungkin tenaganya kurang karena makan mie instan gitu kan. Oh yaudah, habis itu dia minumin teh manis anget, kita buru-buru diriin tenda, terus kita masak, baru tuh kita makan di situ. Nah, ini mulai kejadian utamanya ini jam 6 sore sehabis maghrib. Jadi waktu itu rekan kita cewek tuh si Vivi mau ke WC. Nah, jadi WC terdekat dari tenda kita waktu itu WC bilik bambu yang arahnya agak masuk ke hutan gitu. Jadi tuh WC-nya itu ada 2 WC, 2 bilik, dan itu terbuat dari kayak bilik bambu gitu, ada airnya. Nah air ini cuman ngalir kayak dari atas pakai paralon gitu kan. Nah jadi waktu itu si Vivi mau ke WC diantar sama si Yono. Nah jadi WC si Vivi ini, gua note si Vivi ini punya ya bisa sensitif lah dengan hal yang seperti itu. Nah kita baru tahu nanti di akhir cerita. Jadi waktu si Vivi ini masuk ke WC itu, dia udah ngerasa nih kalau di samping WC-nya dia ada yang masuk juga, tapi bukan pendaki. Akhirnya karena dia tahu begitu, ya udah tuh dia balik kan, dia buru-buru langsung keluar dari WC. Nah sininya dia katanya ditepuk, langsung lari ke tenda. Nah teman gue yang nganterin si Yono ini kan bingung kan, kok kenapa nih tiba-tiba si Vivi lari gitu kan. Akhirnya dia cek ke tenda, langsung tiduran dia. Oh si Yono pikir mungkin dia tidur biasa capek gitu kan, ya udah tertidur. Beberapa menit kemudian jam 7 malam tuh, jadi tuh si Vivi ini posisinya lagi tidur, ditegur kan sama temen rekan-rekan yang cewek nih, si Amel sama si Divya, kayak ditegur gini, mau ngemil dulu nggak atau mau ngeteh nih gitu kan. Posisinya lagi gerimis waktu itu.
dia ditegur itu diem aja, dicolek gitu, diem aja. Akhirnya kan penasaran tuh kan. Nah, rekan-rekan cewek ini, si Amel sama si Divya ini manggil kita nih, rekan-rekan cowok, buat temenin dia, suruh ngecek si Vivi kenapa sih. Nah, kita masuk ke tendanya tuh, kita cek, kita tegur, Pi, bangun Pi, nggak bangun-bangun juga. Kita tegur, pegang gitu kan, Pi bangun Pi, nggak bangun juga. Tapi itu gue lihat waktu itu tuh matanya itu kayak mau ngebuka itu kayak susah, kayak begini, kayak susah gitu lah. Mulutnya ini juga mau ngomong ini kayak kekunci gitu. Wah, gue pirasat gue nih rep-repan gitu, bahasa gue rep-repan atau ketindihan lah. Nah, kita yang udah, gue pirasat gue ke situ tuh kan. Nah, dari teman-teman kita tuh dibacain tuh sama si Ridwan, dibacain surat-surat pendek, dibacain ayat kursi gitu. Nah, itu belum ngerespon juga tuh. Akhirnya rekan gue waktu itu berinisiatif manggil ke mamang warung. Jadi kan di situ ada warung tuh di Kemsel, ada yang jualan itu. Nah, kita manggilnya mamang warung gitu kan. Kita manggil mamang warung, suruh ngecek. Nah, ke tenda, ditanya kan, ini kenapa? Coba Mang, cek dulu nih kenapa teman saya gitu kan. Akhirnya mamangnya itu ngajak ngobrol si Vivi ini pakai bahasa Sunda, gua kurang ngerti lah, kayak negor gitulah. Neng bangun gitu. Neng sadar. Tapi nggak sadar juga, nggak bangun. Padahal matanya itu emang benar-benar kayak mau ngebuka, tapi kayak ketahan gitu kan. Akhirnya mamangnya itu kayak megang kaki tuh, jadi kaki kayak gininya dipegang, sama di bagian bawah leher ini dipegang, dipencet gitu lah, sambil baca-baca doa gitu. Nah, gue kaget kan, dia baca langsung tiba-tiba si pipinya ini melek, terus ngeliatin kita, terus tangannya ini jadi cakar begini, terus menggeram. Kaget tuh langsung kan, semua jadi macan langsung di tenda tuh. Ngerem gitu kan, udah sontak tuh teman-teman gue yang lagi pada duduk pada ngiterin si Vivi ini langsung pada mundur kan, kaget gitu. Nah, sama si mamangnya ini langsung kayak diajak interaksi gitu, tapi tetap dia tuh kayak susah banget buat keluar kan. Itu tenda yang waktu itu posisinya gerimis dan dingin banget, itu bener-bener tuh gue ngerasa di tenda itu panas banget, sampai keringetan gue waktu itu, kan. Padahal logikanya itu posisinya lagi gerimis dan emang dingin banget. Jadi hawanya beda dah tuh di tenda. Itu hampir 30 menitan lebih itu kerasukan sosok macan itu. Sampai suatu inian mamangnya nyuruh gini, dah kamu bacain doa aja nih. Kita keliling bacain doa, terus yang rekan-rekan ceweknya ini kita suruh pindah tenda. Jadi kan emang rekan cewek kita kan sebelumnya ada yang pingsan juga. Nah, kita khawatir kalau kerasukan juga kan. Akhirnya kita suruh pindah tenda, ditemenin sama beberapa rekan cowok kita tuh. Udah tuh tinggal rekan cowok doang tuh semua yang ada di tenda itu. Di situ kita bacain doa. Akhirnya tuh 30 menit kemudian keluar, dan gue nggak tahu itu jelas keluarnya kenapa. Jadi waktu kita bacain itu tiba-tiba keluar, dan si Vivi itu sadar, dia kayak bingung gitu, kayak linglung ngeliat kita kan, suruh mamanya ngomong gini, ayo deh ngucap gitu, ngucap, tapi susah buat ngomong itu, susah, benar-benar susah itu. Dan gak lama kemudian kemasukan lagi. Dan ini pemasukan yang kedua ini sosoknya berbeda. Jadi itu dia melotot ke atas tenda kita, terus dia kayak ngeronta gitu, kayak ngelawan, terus teriak, teriak-teriak kayak gitu kan. Gue gak ngeri juga tuh, dia teriak-teriak gitu kan, kita dipegangin gitu. Nah, ini waktu diajak interaksi sama mamang ini, ya sempat ini juga kan, bisa dikeluarin, bisa. Jadi semakin dibacain doa itu semakin kayak teriak-teriak, semakin kayak kepanasan lah gitu kan. Dari situ masuk, sadar, udah keluar, masukkan lagi, terus sadar, berkeluar, masuk lagi, gitu terus tuh nyampe 5-6 kali tuh kejadiannya, begitu lagi kan. Tapi yang kejadian ketiga atau keempat kali kerasukan itu waktu mamangnya mau keluarin, terus pipinya sadar, tenda samping kita tuh, tenda ya rekan kita, beda orang gitu kan, tenda pendaki lain, rekan ceweknya ini ada yang kerasukan juga. Dia teriak-teriak sama kayak yang di tempat si Pipi itu kan, dia teriak-teriak juga. Nah, suruh mamang warungnya ini coba panggilin teman saya. Jadi dia manggil rekannya tuh buat ngeluarin yang kerasukan di tenda pendaki itu tuh. Akhirnya mamangnya ini mungkin jengkel kan, karena
ntar masuk terus keluar sadar, masuk lagi keluar sadar, itu sampai 5-6 kali kan. Akhirnya mamangnya ini jengkel, suruh ngambilin bawang di warungnya dia. Itu posisinya gerimis-gerimis kan, diambilin bawang. Nah itu mamangnya itu dikunyah bawangnya, diambil, dikunyah, minum air, disembur ke tenda kita, dikunyah lagi, minum air, disembur, tuh keliling tenda kita disemburin air bawang itu. Habis itu dikeluarin. Nah habis itu juga nggak ini lagi, herannya nggak kerasukan lagi. Gue juga heran tuh kenapa bisa kayak gitu kan. Akhirnya si pipinya ini udah sadar, terus suruh ngucapin, akhirnya bisa juga tuh, suruh baca astagfirullahaladzim dan sadar. Itu posisinya udah lemas banget, kantung matanya udah hitam gitu kan, ngeri juga ngeliatnya gue tuh waktu itu. Bilang kan, mamanya udah bacain doa, kita di kelilingnya dia tetap tuh bacain doa, baca surat-surat pendek, baca ayat kursi, udah baca pokoknya tuh. Mamanya baru dikasih air putih kan, terus suruh tidur. Nggak lama kemudian tidur tuh si pipinya, karena mungkin capek gitu kan, lemas gitu, akhirnya tidur. Baru tuh mamang itu nanya, ini kenapa bisa begini gitu kan. Nah baru tuh kita cerita ke mamangnya, jadi gini mang, waktu tadi jam 6-an habis maghrib tuh si ini mau ke WC, kita antar ke WC bilik tuh yang di sana. Nah balik dari sana katanya dia ngepuk, terus balik ke tenda langsung begitu. Nah mamangnya bilang gini, oh ini temen kamu ikutin sosok sama yang ada di sana gitu katanya. Diikutin sosok sama yang ada di sana. Dan kenapa tadi tenda saya sembur air bawang, tadi tenda kamu ini dikelilingi makhluk halus, jadi makhluk yang ada di sana gitu kan. Gue dari situ gue udah merinding tuh, kenapa pendakian pertama gue jadi begini gitu kan. Habis itu pipinya udah tidur, mamangnya udah pamit. Ya terima kasih banget sama mamang warung itu. Waktu itu langsung kita kayak bikin koordinasi juga tuh, musyawarahin. Tadinya kan kita tenda 3, tadinya tidur satu tenda 4-4-4, itu jadi tidurnya 3-5-4. Nah tenda pertama gua, si Roy, sama si Ridwan. Nah tenda yang di tengah ini yang tadi tempatnya si Vivi ini ada Bang Sam, ada Amel, ada Vivi, ada Divya sama si Jono. Nah tenda yang ketiganya, tenda C itu ada si Iqbal, ada temennya tuh 2 orang dari Depok yang ketemu di terminal Guntur, sama si Arya. Akhirnya udah dah, abis itu kita kembali ke tenda masing-masing. Nah jam 10 kita tidur, itu jam 2-an pagi buta tuh gue bangun tuh. Itu berarti udah hari Minggu 27 Maret 2016. Itu gue bangun tuh jam 2 pagi, gue bangun karena emang gue kedinginan banget waktu itu. Jadi posisinya udah gerimis, masih gerimis waktu itu, masih gerimis. Gue nggak pakai sleeping bag, jadi gue cuma pakai sarung waktu itu. Emang kesalahan emang dari kita sih, karena terlalu menganggap remeh sebuah pendakian gitu kalau menurut gue kan. Emang untuk pendaian ini nggak terlalu ekstrim gitu kan. Emang salah kita juga sih. Nah situ posisinya kita kedinginan, gue kedinginan posisinya. Gue paksain tidur, gue nggak bisa. Sampai suatu ketika tuh waktu gue mau tidur, gue ngeliat di samping tenda gue ini ada yang jalan. Jadi di samping tenda gue ini ada yang jalan kan, kresek gitu. Nah gue di situ mikir kan, kok iya nih pagi-pagi buta kayak gini ada pendaki yang keluar gitu. Pertama kan gue heran juga kenapa pagi-pagi buta gitu kan, posisinya gelap banget, gerimis, terus kagak ada senter atau lampu gitu, nggak ada pencahayaan. Kan gue mikirnya jadi, oh ini bukan pendaki nih kali ini, gue bukan pendaki kali ini. Nah di situ gue ada takut juga, cuman dari rasa takut gue ini gue penasaran karena emang itu kresek kayak orang jalan gitu mundar mandir di samping tenda gue. Akhirnya gue penasaran kan tuh kan tenda, jadi
gue langsung ngadep ke sini. Tenda gue kan itu ngembun gitu ya, tenda gue ngembun. Gue usap pakai sarung gue usap, terus gue terawang. Nih apa sih sebenarnya? Gue kaget tuh langsung kan, gue terawang. Gue kaget, emang bener ada yang mondar mandir, dan ternyata itu babi hutan. Gue kaget, itu babi hutan mondar mandir di samping tenda gue. Itu lebih dari satu babi gitu, mungkin kayak induk sama anak-anaknya gitulah. Nah, gue baru ngeh kalau sebelumnya itu emang di belakang tenda gue ini ada pembuangan sampah basah. Jadi ada pembuangan sampah basah tuh di situ. Gue pikir, oh mungkin ini babi emang lagi mau nyari makan gitu kan. Jadi emang mau nyari makan di tempat-tempat sampah basah itu kan, makanan basah gitu kan. Di samping, wah gue udah tenang nih tuh babi, cuman gue masih kedinginan, gue paksain gue tidur tuh. Akhirnya gue alhamdulillah sih bisa tidur lagi waktu itu. Gue tidur, habis itu gue bangun jam 5:30 tuh. Jam 5:30 pagi gue bangun, gue kedinginan posisinya. Nah, gue ngeliat keluar tuh ada api gitu kan, ada api. Jadi memang ada mamang warung ini lagi nabun, lagi bikin api. Gue juga bingung tuh kenapa di posisi dingin itu mamang warung itu bisa bikin api kan. Akhirnya gue ke situ tuh, gue ngangetin badan. Gue ngangetin badan, sekalian ngeringin celana gue yang basah, baju gue yang udah agak basah juga kan. Gue di situ di samping api itu gue ngangetin badan, sekalian ngeringin baju sama celana waktu itu kan. Sambil gue mesen teh manis panas tuh. Gue minum teh manis panas itu gue sendiri kan, gue gituin aja. Nggak lama kemudian tuh ada teman gue pada datang baru tuh. Ada 4 orang, si Ridwan, si Arya, sama si Roy, itu 3. Sama gue berempat jalan di situ. Sama tuh kita ngeteh bareng. Berpikiran gini kita waktu itu, kita foto-foto yuk di Camp Selada ini yuk, kita muter-muter. Akhirnya situ kita muter-muter tuh. Sampai ke ujung Camp Selada itu ada kayak tebing gitu, jurang. Nah itu backgroundnya bagus banget tuh, kayak kalau nggak Gunung Cikura itu Gunung Guntur, itu bagus banget backgroundnya. Nah gue ada keanehan juga di sini nih. Jadi kan sebelumnya HP gue itu kan mati ya, HP gue mati terus indikatornya merah. Nah ini gue sempat gue nyalain HP gue nyalain. Nah tiba-tiba langsung nyala. Gue heran juga tuh, kenapa tiba-tiba langsung bisa nyala kan. Terus gue lihat indikator baterainya ini ada 30% lebih. Nah gue heran di situ tuh. Langsung gue cek foto-foto sebelumnya yang waktu kita awal pendakian di Camp David kita foto, terus di kawah kita foto, di hutan mati kita foto. Waktu gue cek foto itu di hutan mati, gue ngambil foto itu hampir 15 lebih di situ gue ambil foto. Gue lihat di situ cuma tinggal 3-4 foto, dan itu foto-foto yang jelek. Akhirnya tuh foto yang di hutan mati gue hapus, fotonya gue hapus. Itu gue kayak masih setengah sadar gitu lah. Gue masih setengah sadar. Gue bangun kan yang udah kebelet, gue mau ke kamar mandi. Nah di pertengahan perjalanan gue inget ceritanya si Arya gini, nenek-nenek. Akhirnya gue takut. Posisinya itu bener-bener tuh lorong rumah sakit itu sepi, nggak ada orang lewat. Gue takut, gue balik lagi kan. Dirasa seneng kita karena keril isi tendanya itu ketemu. Di samping itu kita heran, itu siapa keril yang satu yang bawa. Jadi di bagasi tiba-tiba ada 2 di bagasi bisnya, padahal sebelumnya waktu dinaikin itu cuma 1. Nah gue heran di situ juga tuh, sampai kok bisa gitu ya. Jadi aneh tuh posisinya, kita kayak dikederin gitu pokoknya dah.